Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 5 SD Negeri 2 Kalipucang Wetan dan anak-anakku kelas 5 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam ruang maya terkait dengan penyampaian informasi tentang pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer tahun 2022 di SD Negeri 2 Kalipucang Wetan. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sebelumnya kami menghaturkan permohonan maaf dikarenakan kami tidak dapat mengundang Bapak Ibu wali murid ke sekolah untuk membahas tentang pelaksanaan ANBK tahun 2022 ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun demikian, melalui ruang virtual atau maya ini, kami harapkan tetap memberikan informasi yang sama, yang memiliki nilai yang sama dan tidak mengurangi dari pentingnya penyampaian informasi ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bahwa tahun 2022 ini asesmen nasional akan diselenggarakan di seluruh Indonesia untuk jenjang sekolah dasar, yakni mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 3 November tahun 2022. Asesmen nasional adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan untuk menilai kualitas belajar baik di lingkungan sekolah termasuk ke dalam individu dari setiap peserta didik. Nah, mungkin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan, apa itu asesmen nasional dan apa implikasinya atau dampaknya kepada anak-anak nanti yang akan melaksanakan asesmen nasional. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, asesmen nasional adalah penilaian atau tes atau assessment yang dilaksanakan secara nasional yang pada khususnya diberikan kepada anak-anak untuk jenjang SD pada jenjang kelas 5. Penilaiannya ada dua, yakni adalah pada penilaian literasi atau kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kemampuan literasi adalah kemampuan anak dalam membaca dan memahami dari informasi yang diberikan. Kemampuan numerasi adalah kemampuan pengolahan angka, logika, dan termasuk di dalamnya adalah mengaitkannya dengan memberikan solusi atau penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Atau secara singkat, bisa kita sampaikan bahwa penilaian literasi adalah penilaian atas kemampuan membaca anak-anak, ya, membaca dan memahami. Kemudian numerasi adalah kemampuan untuk pengolahan angka dan pemberian atau penggunaan solusi yang dapat dipilih atau diberikan oleh anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan ANBK. ANBK dilaksanakan untuk jenjang SD adalah tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2022. Pelaksanaannya dibagi berdasarkan gelombang. Untuk SD Negeri 2 Kalipucang Wetan akan melaksanakan pada gelombang 1, yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 24 dan 25 Oktober tahun 2022. Siapa saja yang ikut dalam asesmen nasional ini? Yang ikut adalah semua siswa di kelas 5, sejumlah 30 anak, dan kesemuanya adalah peserta utama dan wajib hadir dalam pelaksanaan ANBK. Untuk pembagian anak akan kami informasikan kemudian di grup WhatsApp kelas. Kemudian, apakah jumlah siswa dapat dikurangi? Tidak bisa. Secara nasional, ketentuan ANBK adalah pesertanya sejumlah 30 anak dan dipilih acak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi pihak sekolah tidak dapat melakukan perubahan atau penggantian atas siswa yang ada apabila sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka nama-nama siswa yang nanti akan diumumkan oleh Pak Guru di grup WhatsApp adalah nama siswa atau peserta yang wajib hadir dan datang di pelaksanaan ANBK tahun 2022. Di SD Negeri 2 Kalipucang Wetan akan dilaksanakan pada hari Senin dan hari Selasa, tanggal 24 dan 25 Oktober tahun 2022.
Jamnya adalah nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, ada sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 dimulai jam 7 sampai dengan jam 10, sesi 2 dimulai jam 10.30 sampai jam 12.30. Untuk pembagian siswanya akan Pak Guru informasikan di grup WhatsApp kelas. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu wali murid dan juga sering menjadi mispersepsi atau ada kesalahan informasi terkait dengan pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yang pertama, apakah ANBK ini akan menentukan kelulusan siswa? Jawabannya adalah tidak. ANBK tidak dirancang untuk menjadi standar atau menjadi penentu kelulusan dari siswa. Jadi Bapak Ibu wali murid tidak perlu khawatir atas pelaksanaan ANBK ini, karena pelaksanaan ANBK ini dikhususkan untuk menilai kemampuan literasi dan numerasi dari anak-anak Bapak Ibu. Jadi untuk kelulusan itu ditentukan melalui mekanisme ujian sekolah, bukan melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kemudian yang kedua adalah apakah anak-anak perlu untuk mendapatkan les khusus atau pendampingan khusus sebelum melaksanakan ANBK? Jawabannya adalah tidak atau tidak wajib. Artinya adalah ini merupakan tes untuk menilai kemampuan dasar anak-anak dalam hal literasi dan numerasi. Jika anak-anak memang memiliki guru les atau guru privat yang khusus, dipersilahkan. Tetapi tidak menjadi kewajiban untuk harus mengikutkan anak dalam kegiatan les atau bimbingan belajar. Setiap anak memiliki kemampuan masing-masing di dalam pemahaman literasi dan numerasi. Maka yang perlu dikembangkan sebenarnya adalah kemampuan literasi dan numerasi anak di kehidupan sehari-hari. Maka mengikuti les atau bimbingan belajar itu tidak wajib. Kemudian yang ketiga adalah apakah anak-anak harus membeli dan membawa komputer atau alat perangkat yang digunakan untuk melaksanakan ANBK? Jawabannya adalah tidak. Semua perangkat dan alat akan disediakan oleh sekolah untuk melaksanakan ANBK, sehingga anak-anak nantinya hanya masuk ke sekolah seperti biasa, menggunakan seragam dan kelengkapan alat tulis seperti biasa. Sedangkan untuk komputer dan alat penunjang lainnya sudah disediakan dari sekolah. Sehingga Bapak Ibu wali murid tidak perlu khawatir dan tidak perlu menyediakan alat atau komputer atau media yang digunakan untuk menjalankan atau melaksanakan tes ANBK. Kemudian, apakah ada biaya dalam pelaksanaan ANBK ini? Jawabannya adalah tidak. Semua biaya dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini ditanggung dan dibebankan kepada keuangan negara. Dalam hal ini dibebankan kepada Kementerian Pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu menyediakan atau membayar uang atau biaya terkait dengan pelaksanaan ANBK. Selanjutnya Bapak Ibu masih terdapat banyak pertanyaan, apakah semua anak atau semua peserta wajib berangkat? Jawabannya adalah wajib. Semua peserta yang sudah menjadi peserta utama wajib berangkat sesuai dengan jadwal yang nanti akan kita berikan. Jadi dalam pembagian sesi akan tercantum jadwal nama siapa saja yang akan berangkat baik di sesi 1 ataupun sesi 2. Dan setiap anak, setiap peserta yang sudah tercantum di dalam daftar sesi, maka wajib berangkat tanpa terkecuali. Kemudian, selanjutnya adalah Bapak Ibu, apa hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh anak-anak? Yang pertama adalah anak-anak harus belajar. Ya, belajar apa? Belajar seluruh materi pembelajaran yang telah diikuti. Termasuk di dalamnya adalah Pak Guru sudah memberikan latihan kepada anak-anak terkait dengan pelaksanaan ANBK, baik latihan mengerjakan soal secara online melalui grup WhatsApp yang tiap hari Pak Guru bagikan, maupun pelaksanaan latihan mengerjakan soal di dalam kelas. Termasuk di dalamnya, anak-anak sudah Pak Guru latih untuk bagaimana menggunakan alat berupa laptop atau komputer untuk mengerjakan ANBK.
Sehingga untuk lebih memantapkan, anak-anak diharapkan tetap belajar di rumah selama sebelum pelaksanaan ANBK. Kemudian disarankan juga untuk melaksanakan kegiatan belajar kelompok. Karena dengan belajar kelompok, anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya dan bisa saling berbagi ilmu atau sharing ilmu dengan teman-teman satu kelompoknya. Yang kedua adalah kelengkapan administrasi, kelengkapan alat tulis dan seragam. Anak-anak dimohonkan agar lengkap sehingga nanti akan memudahkan dan membantu kelancaran dalam pelaksanaan ANBK. Kemudian disiplin waktu. Anak-anak diharapkan nanti untuk masuk ke ruangan atau masuk ke dalam ruang pelaksanaan ANBK adalah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sehingga nanti tidak terjadi kesulitan atau akan membantu memperlancar jika anak-anak sudah datang tepat waktu atau mungkin lebih awal dari jadwal yang telah diberikan. Kemudian yang tak kalah penting adalah ada beberapa hal juga Bapak Ibu yang perlu menjadi perhatian sebelum anak-anak melaksanakan ANBK pada hari Senin dan Selasa besok. Yang pertama yaitu adalah mohon untuk sementara 2 hari Senin dan Selasa termasuk hari Minggu, anak-anak tidak melaksanakan bepergian atau anak-anak tidak berpergian jarak jauh. Dengan harapan anak-anak nanti stamina dan energinya akan terjaga dan nanti bisa membantu kelancaran dalam pelaksanaan ANBK. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Karena membutuhkan energi yang lumayan banyak, pelaksanaan ANBK adalah sekitar 2 jam untuk satu anak. Mohon anak-anak dipantau agar tetap istirahat yang cukup selama di rumah dan tidak melaksanakan aktivitas di luar rumah yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah yang tak kalah penting Bapak Ibu, sebelum pelaksanaan nanti ANBK pada pagi harinya, mohon sebelum berangkat ke sekolah agar anak-anak sudah sarapan dari rumah. Sehingga anak-anak nantinya ketika mengerjakan soal ANBK di sekolah, nanti sudah fokus dan tidak terganggu fokusnya karena belum sarapan. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu informasi yang ingin kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan ANBK tahun 2022. Perlu kami simpulkan sedikit bahwa pelaksanaan ANBK dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 24 dan 25 Oktober tahun 2022 di SD Negeri 2 Kalipucang Wetan. Anak-anak dibagi menjadi 2 sesi yang nanti pembagiannya akan Pak Guru informasikan di grup WhatsApp kelas. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, demikian penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan ANBK tahun 2022 di SD Negeri 2 Kalipucang Wetan. Harapan kami, mohon Bapak Ibu wali murid sekalian memberikan dukungan yang semaksimalnya. Mohon bantuan untuk memonitor dan menjaga anak-anak, khususnya selama sebelum pelaksanaan ANBK, dengan harapan nanti ANBK akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan ANBK tahun 2022, monggo silakan untuk berkomunikasi dengan kami, baik melalui grup WhatsApp kelas atau menghubungi melalui kontak saya, baik secara japri. Gitu, nggih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.